Jadi ini sebetulnya fenomena Febri ini, fenomena gunung es mempertanyakan sebetulnya. Pemerintahan kita ini serius tidak memberantas korupsi? Jawabannya tidak ternyata. Tidak serius. Karena Febri bagian dari salah satu sekrup kekuasaan ya, yang dengan kewenangannya digunakan untuk mencari sumber dana, khususnya di PKH. Dia kan butuh dana segar untuk program-program yang populis ya, MBG, program Kopdes ya. Dana segar itu kalau lewat proses hukum kelamaan, ya maka PKH ini satu Satgas PKH ini sebetulnya lembaga ekstrajudisial yang ilegal menurut saya ya. Walaupun dengan Perpres atau Kepres ilegal ya. Ilegalnya begini. Kalau ada pengusaha melanggar kawasan hutan dan dia harus membayar kewajiban hukum, denda administrasi atau denda apa, kan harus melalui proses legal hukum, diproses pidana kah, ya, proses pidana gitu, karena kan ada kerugian negara. Tapi ini enggak kan, bentuknya adalah disita perkebunan itu, kemudian dieksekusi. Kalau menurut saya itu eksekusi, walaupun bentuknya mungkin penyerahan kerugian ya. Tapi harus ada putus, yang terakhir yang penting nih. Uang itu posisinya di PKH itu sebagai apa? Barang sitaan atau sumbangan atau denda, semuanya ini harus jelas. Barang sitaan atau denda itu harus putusan pengadilan, nggak ada. Ketika itu diserahkan kepada PKH, uang itu ditaruh di mana? Kira-kira tim 9 yang sedang menyelidiki kasusnya Febri ini akan bisa mengungkap nggak Pak siapa pemilik sesungguhnya dari batangan emas itu dan uang yang ada yang ditemukan 450-an miliar itu? Saya dari awal sudah skeptis ketika itu dibawa kepada Kejaksaan Agung ya. Sehebat-hebatnya ya, independennya tim 9, mereka berada dalam satu rumah. Dalam situasi psikologis ya, yang membuat mereka bekerja berat. Satu-satunya harus segera copot dulu Jaksa Agung. Hai penonton Ruang Konsensus Santek Indonesia dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Budius Ma'rufil. Kita masih di Ruang Konsensus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini 3 Agustus 2026 ya, bulan yang konon katanya digadang-gadang mau ada demo besar. Kita tunggu nih, benar nggak ada demo? Oh iya, lagi rame gedung-gedung. Feeling saya nggak ada demo, tapi kalau misalnya benar ada demo besar pertengahan atau akhir Agustus, berarti memang ini sudah by design atau direncanakan. Tapi saya yakin intelijen kita tidak gegabah, pasti semuanya bisa diantisipasi. Baik, hari ini saya akan bicara tentang kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang sampai sekarang ya masih lambat perjalanan pemeriksaannya, dan konon katanya ini tidak akan bisa sampai tuntas karena ada orang-orang besar di belakangnya. Nah, bersama saya sudah hadir senior saya, teman lama saya, Pak Sugeng Teguh Santoso, yang biasanya sebagai Ketua IPW ya Pak ya, Indonesia Police Watch, tapi sekarang Pak Sugeng ini juga adalah salah satu pendiri dari KOSMA, Koalisi Masyarakat Anti Korupsi atau KOSMAK. Nah, KOSMAK ini ya dari awal memang sudah mencurigain ada upaya-upaya dari Jampitsus waktu itu ya, pat-gulipat nih dalam pemberantasan korupsinya. Dan yang surprise bagi Ruang Konsensus adalah tanggal 10 Agustus nanti ya, KOSMAK akan bikin seminar besar ya, membedah sebuah buku yang dihadiri oleh para pakar dan praktisi ternama. Tapi hari ini kita dahului isi seminarnya, bedah bukunya. Judulnya apa? Bedah buku judulnya menarik ini, ya kan? Memberantas korupsi
sembari korupsi ya. Ini akan dilakukan nanti tanggal 10 Agustus ya di Kompas TV. Tapi ruang konsensus sudah di Tempo. Oh, di Tempo ya, di Tempo. Gedung Tempo. Maaf, di Tempo. Karena di sini saya baca di Iya, Kompas sudah rubah. di Tempo. Oke. Pak Sugeng, terima kasih Pak sudah datang memenuhi undangan saya. Ya. Saya tertarik dengan judulnya nih Pak. Ini benar-benar kalau saya jadi Febri, kurang ajar ini, pedih ini ya kan, memberantas korupsi sembari korupsi. Dan publik menilai memang seperti itu memang tindakan dan perilaku seorang Febri Adriansyah. Nah, tapi Pak, kenapa ini menjadi sebuah teka-teki yang nggak jelas? Karena Febri ini konon katanya kebal Pak. Kebal dalam arti ada orang-orang besar yang terlibat dalam pengumpulan aset yang kita tahu 74 kg emas, miliaran uang berupa rupiah, dolar Amerika, dolar Singapura yang ditemukan oleh Korkas Tipikor itu. Dan konon katanya masih banyak lagi yang belum di... Konon. Ya. Tapi yang nggak perlu konon itu ya sudah banyak. Sudah banyak. Nah, Pak Sugeng, bagaimana sesungguhnya sehingga Pak Sugeng kemudian bersama teman-teman menyimpulkan bahwa memang Febri ini dari lama memang memberantas korupsi ya sambil korupsi atau sembari korupsi. Dan yang paling juga menyakitkan hati para pendukung Pak Jokowi adalah konon dia ini adalah orang yang dijagokan Pak Jokowi pada saat beliau menjadi presiden, dan dia kan diangkat menjadi Jampitsus penegakan korupsi ya. Ya, Jaal Gojo ya kan kata seorang pengamat intelijen kan begitu Pak Sugeng. Bisa dijelaskan Pak semuanya Pak? Jadi hebat juga ya Febri ya. Tapi memang ya kita melihat Pak Febri Adriansyah ini ya salah slip dengan Febri Diansyah. Pengacaranya Febri sekarang and ya. Febri. Ya, Febri and Febri. Ini kan memang sosok yang fenomenal ya. Dia terlihat dingin gitu ya, dingin. Kemudian prestasi Kejaksaan Agung ya di tangannya Febri Adriansyah begitu mencorong dalam hal penegakan korupsi. Bahkan KPK lewat, apalagi polisi ya kan. Tetapi kami ini khususnya saya sebagai aktivis hukum yang udah karatan lah ya, itu selalu berangkat dengan skeptisme ya. Jadi mohon maaf aja para pejabat, saya selalu skeptis pada kalian gitu ya. Karena apa? Kekuasaan yang besar itu berpotensi besar pula untuk diselewengkan. Kan Lord Acton ngomong tuh ya, power and corrupt. Absolutely power, absolutely corrupt. Ya. Nah, kita ikutin fenomena Febri ini ya. Saya sendiri mengikuti 2 tahun. Sudah 2 tahun ini bersama Kosmak ya. Nah, kemudian muncul emang kasus-kasus yang banyak timbul pertanyaan. Seperti kasus Tom Lembong. Sebelum kasus Tom Lembong lah ya. Ada kasus Jaro Frikar. Ya, dia ditangkap hanya dikenakan pasal gratifikasi. Di rumahnya dikatakan ada ditemukan uang sebanyak 915 miliar dan juga 51 kilogram emas. Tapi kenanya pasal gratifikasi, ini aneh dalam pandangan kami ya. Mestinya dia kena pasal suap, karena dalam temuannya itu ada 200 miliar untuk perkara Sugar Group. Perkara Sugar Group kan yang memutus Mahkamah Agung, dia bukan hakim. Jadi uang ini sebagian uangnya oknum-oknum hakim nih, tapi hakimnya tidak disidik ya. Hakimnya Agung ada bernama S ya. Inisial S ya Pak? S ya, kadang-kadang menjabat posisi tinggi di Mahkamah Agung. Terus dalam perkara perkara emas, timah yang di Bangka, yang diklaim 300 triliun ya. Itu ada PT-nya kan inisialnya RBT, PT-nya tuh kalau di itu RBT. Ada pengusaha inisial juga RBT. Ya, yang diduga adalah beneficial owner.
Penerima manfaat. penerima Pak, ya? manfaat, tetapi tidak ditersangkakan. Ya, pengacaranya Ali Nurdin tuh. Oh. Ya, pengacaranya Ali Nurdin tuh ya. Yang di media Terus sosial hari ini ada Ali nggak? Nurdin tuh dekat sekali dengan Pak Jaksa Agung, Pak. Nah, kemudian ada mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito, Iya. yang mengembalikan uang melalui pengacaranya Handika. Pengacara Dito dan Don Rito. Iya, Don Handika ya. Iya, Handika. Bersama dengan Pak Magdir Ismail. Kalau menurut saya Magdir ini hanya dipakai tameng aja. Iya. Enggak diproses. Berarti Handika adalah Iya. orangnya Febri dong. Iya, Oke. terus ada kasus Jiwasraya, duit mengalir ke Asabri dan Jiwasraya ya, yang diambil oleh Bencok tuh, Bencokro. Uang itu mengalir kemana-mana. Ada juga pengusaha yang dapat aliran dana tidak diproses ya. Perkara Jaro Frikar mengimbas kepada Gunawan Yusuf dan juga istrinya Purwatili juga tidak diproses. Berarti ada sesuatu nih ya. Ada sesuatu nih. Jadi dia memang menegakkan hukum, tetapi diduga menegakkan korupsi, tetapi juga sambil korupsi. Memberantas tapi sambil ikut juga iya, korupsi. Pasti dengan ada cara meras, Pak ya? meras ya. Oke. Meras atau mendapatkan suap. Nah, kita ikutin ya. Sementara perkara-perkara yang diperdebatkan ya, seperti Tom Lembong, Nadiem Makarim ya, diperdebatkan tuh. Kemudian anaknya Riza Khalid, kan Riza Khalidnya kan memang sudah ketahuan lah dia problematik ya. Tapi anaknya kan belum tentu anaknya Kerry nih. Dia bisnisnya menyediakan tanker penampungan minyak ya. Kemudian menyewakan kapal, tetapi dia dijadikan tersangka untuk tindak pidana ini ekspor impor minyak mentah dari luar negeri. Bukan bisnisnya dia kan. Nah, ini yang keanehan-keanehan. Jadi kita amati. Belum lagi PKH. Banyak uang yang disita dari penyalahguna kawasan hutan itu nggak disita berdasarkan proses hukum. Uangnya di mana nih? Ya, dikasih ke siapa nih? Nah, ini kan negara hukum yang dicita-citakan. Segala sesuatu harus transparan, akuntabel. Makanya kita ikutin. Nah, kita dapatkan akhirnya informasi-informasi dan data ya. Makanya kita akhirnya beri judul bedah buku Memberantas Korupsi Sembari Korupsi. Kami sudah ikuti sejak 2 tahun yang lalu. Nah, kemudian Juni 2025, 12 Juni kalau tidak salah, Kosmak membuat laporan ke Kortas Tipikor ya. Satu laporan terkait dengan dugaan manipulasi kualitas batu bara yang dijual kepada PLN EPI ya anak perusahaannya Pertamina untuk pembangkit PLTU Pertamina. Itu kualitas batu baranya itu rendah sebetulnya, tapi dalam invoice-nya kualitas tinggi gitu ya. Itu kita laporkan di Juni ya. Kemudian di Juli 2025 ditangkaplah seorang bernama Ferry Boboho. Iya. Siapa nih Ferry Boboho? Ternyata setelah didalami dia adalah Markus untuk perantara aliran uang. Dugaan saya juga pengacara-pengacara yang punya perkara-perkara besar dengan Febri, dengan Kejaksaan Agung, yang kemudian kliennya aman, ini pengacaranya menjadi pintu atau gatekeeper nih, dugaan saya ya, gitu loh. Nah, ini yang harus didalami. Oleh karena itu, ketika laporan kita sama investigasi kita mendapatkan momentum pada tanggal 4 Juli, Kortas Tipikor menaikkan status sidik atas laporan dugaan manipulasi kualitas batu bara, dan Polda Metro Jaya Eksus juga menaikkan sidik ya terkait kasus dugaan aliran dana dari Ferry Boboho
ini ternyata dugaan kita ya, Kosmak, pengamatan kita mendapatkan jawaban. Sementara ini benar bahwa diduga Febri ini memberantas korupsi juga sembari korupsi. Delalahnya di rumahnya yang diakui itu rumahnya Yang disentul ya? disentul ya. Kita nggak bicara The Clan lah ya. Yang disentul ditemukan 74 kilogram emas. Waduh. Dan tumpukan dolar Amerika dan juga dolar Singapura. Yang nilainya hampir 500 miliar. 465 miliar ya. Itu, Pak. Ya, 465 miliar. Setengah T lah ya. Iya, di luar emas tuh, ya. Jadi terjawab ke prasangka kita, ya, dugaan kita terjawab. Jadi ini sebetulnya fenomena Febri ini, fenomena gunung es mempertanyakan sebetulnya. Pemerintahan kita ini serius tidak memberantas korupsi? Jawabannya tidak ternyata. Tidak serius. Karena Febri bagian dari salah satu sekrup kekuasaan ya, yang dengan kewenangannya digunakan untuk mencari sumber dana, khususnya di PKH. Kemudian kenapa kemudian 2 tahun yang lalu ya, Febri itu dilindungi oleh tentara. Kalau kita ini benar kayak saya ya saya ini kan udah lama lah saya mengikuti kritis ya, dari mulai kasus Sambo sebelumnya juga ya. Saya merasa benar ya, kalau memang ada yang mau mengancam saya, yaitu tinggal urusan dengan Tuhan, gitu ya. Nah, kenapa dia harus jaga tentara pada saat waktu ada penggeledahan juga rumahnya dijaga? Jadi itu jadi mempertanyakan ketidakpercayaan. Benar ketidakpercayaan itu. Ketika polisi membongkar ya, harusnya kasus itu disidik polisi, terjadi kesepakatan politik menurut saya ya, antara kejaksaan dan juga antara kepolisian sebagai penyidik perkara awalnya, diserahkannya ke kejaksaan. Dia kan berpengaruh di kejaksaan, Febri itu. Kalau menurut cerita Tempo, Pak, kalau ya mudah-mudahan itu benar ya, artinya dia sudah rilis. Itu akhirnya berdamai dengan kejaksaan itu setelah ada pertemuan 3 orang pejabat, Pak. Jaksa Agung, Menteri Pertahanan, dan Febri sendiri. Ya, Nah itu benar gak sih, Pak? Mungkin juga ada deal-dealan di situ. Ya, saya kan ini ahli hukum ya. Saya hanya melihat fenomena. Fenomena ini nggak benar. Kalau fenomena ini nggak benar terjadi, berarti ada kekuatan politik yang membuat fenomena tidak benar ini terjadi. Iya. Yaitu, ya benar pertemuan itu, ya. Tapi bukan itu sebetulnya salah. Perintah presiden nih. Oh, Pak Sugeng justru menduga ini perintah Pak Prabowo. Iya, atau klaim bahwa Pak. ini adalah perintahnya presiden diserahkan ke kejaksaan. Iya, kalau dikembalikan kejaksaan itu yang disebut dengan jeruk makan jeruk kan begitu. Iya, mana mungkin jeruk makan jeruk. Yang mungkin adalah Sugeng makan jeruk. Iya. Atau Budius makan jeruk iya. ya kan? Atau mungkin jeruknya dilindes sekalian sama tank, ya kan? Oh. Jadi ini enggak fenomena enggak benar. Jadi itu benar kalau menurut saya. Tapi pertemuan itu sebetulnya informasinya bukan membahas ini dibawa ke polisi. Jadi bukan sebelum ada kejaksaan itu ada pertemuan Jaksa Agung, Menhan dan Febri sebelum dia udah naik sidik ya, udah naik sidik ya. Febri katanya jangan jadikan dia tersangka. Iya, kan sebelum penetapan tersangka terjadi tarik ulur. Betul. Dia minta supaya tidak dijadikan tersangka. Dia mau mundur. Nah, kalau ini yang terjadi, Jaksa Agung dan Menhan terlibat ya. Sementara ini udah prosesnya sidik. Ini bisa dinilai sebagai mereka ada masuk dalam satu proses obstruction of justice loh. Siapa yang melakukan, Pak? Iya, Menhan dengan Jaksa Agung. Wow. Kalau Febri kan memang target yang sedang disidik. Bisa
lekat dan dekat itu Pak pasal Dekat, obstruction of justice dekat yang lah. dilakukan oleh Menhan Syafri Samsudin dan Kalau Jaksa kasus Agung. ini bebas ya, nanti putusannya bebas atau lemah kasusnya, ya bagaimana kalau mau bukan menghilangkan barang bukti, menghalangi penyidikan ya. Makanya kan tuntutan kita Kosmak Jaksa Agung harus mundur karena beban, kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya dia kan harus menegakkan korupsi. Harusnya tidak pandang bulu. Harus memberantas korupsi. Iya, harus memberantaskan korupsi, ya, menegakkan anti korupsi. Tidak pandang bulu kan. Kalau ada pertemuan itu kan berarti ada upaya membantu Febri. Ternyata kan ditarik ke Kejaksaan Agung. Pertanyaannya Pak, kenapa juga urusannya Menteri Pertahanan dikecawe-cawe dalam perkara ini dan persoalan ini? Iya, kedekatan Febri dengan Menteri Pertahanan itu terlihat setelah PKH. Sebagai sekretaris dari Enggak, dia ketua wakil harian. ketua pengarah ya? Ketua harian. Oh, Kalau oke. Pak Syafri kan ketua Satgas, ya, ketua hariannya Febri. Berarti ini sudah karut-marut berarti Pak ya? Oh, udah carut-marut kita ini. Dan itu berdampak kepada kepercayaan publik ya. Kepercayaan terutama pengusaha-pengusaha yang cukup besar tidak percaya lagi pada hukum bisa melindungi bisnis mereka ya. Misalnya dalam penertiban kawasan hutan ya. Emang nih hukum kita ini udah lama rusak ya. Pejabat kita udah lama rusak ya. Mereka bebas mendeforestasi hutan, menggali tambang segala macam, nggak ditindak, ya. Kemudian muncul ketika Pak Prabowo, dia kan butuh dana segar untuk program-program yang populis, ya, MBG, program Kopdes, ya. Dana segar itu kalau lewat proses hukum kelamaan, ya, maka PKH ini Satgas PK ini sebetulnya lembaga ekstrajudisial yang ilegal menurut saya ya. Walaupun dengan Perpres atau Kepres ilegal ya. Ilegalnya begini. Kalau ada pengusaha melanggar kawasan hutan dan dia harus membayar kewajiban hukum, denda administrasi atau denda apa, kan harus melalui proses legal hukum. Diproses pidana kah? Ya, proses pidana gitu, karena kan ada kerugian negara. Tapi ini enggak kan, bentuknya adalah disita perkebunan itu, kemudian dieksekusi. Kalau menurut saya itu eksekusi, walaupun bentuknya mungkin penyerahan kerugian ya. Tapi harus ada putus. Yang terakhir yang penting nih, uang itu posisinya di PKH itu sebagai apa? Barang sitaan atau sumbangan atau denda, semuanya ini harus jelas. Barang sitaan atau denda itu harus putusan pengadilan, nggak ada. Ketika itu diserahkan kepada PKH, uang itu ditaruh di mana? Nah, kedekatan itu terjadi di sana. Makanya Pak Menhan ada di dalam pertemuan 3 orang itu. Ya mungkin pasti Febri sebagai waktu itu sudah tahu dia calon tersangka, dia minta perlindungan lah, wajar ya. Karena kan saya dekat sama Menhan ya, wajar kalau dengan Menhan. Tapi kan Menhan harus tahu ini ada pelanggaran hukum, harusnya dia kemudian tidak terlibat. Karena itu layak diduga Pak Jaksa Agung, Pak ST Burhanuddin dan Pak Syafri Samsudin Menhan itu bisa saja dikenakan dengan pasal obstruction of justice, menghalangi penyidikan. Iya. Nah, kalau dilihat Didalami dari lagi kerangkanya yang lebih makro, berarti memang penegakan hukum kita khususnya dalam pemberantasan korupsi ini omon-omon ya Pak? Ya iyalah ya. Penegakan Apalagi korupsi hanya digunakan untuk menekan kelompok-kelompok kalaupun ada ya orang yang dianggap lawan politik atau tidak punya kepentingan dengan penguasa dengan pemerintah ya. Jadi seperti itu. Dan kenapa selalu mulus perkaranya yang diajukan oleh Kejaksaan Agung ya? Karena analisis kami Kosmak ya, Mahkamah Agung itu
Jampitsus Kejaksaan Agung Febri ya waktu itu disandera melalui kasus apa? Zarof Rikar. Karena mereka tidak diselidiki, tidak disidik ya, tidak dimintai keterangan. Jadi mereka punya kewenangan tidak ditegakkan secara lurus, padahal sumpahnya akan menegakkan hukum seluruh-seluruhnya, tapi mensortir. Mana yang bisa dikenakan hukuman, mana yang tidak, ya. Jadi begitu, makanya ini harus kita kritisi. Pak Sugeng, Pak Febri itu kan dilantik sebagai Jampitsus 2022, ya. 6 Januari. Itu dilantik oleh Pak Presiden Jokowi waktu itu. Dan sampai kemudian bertahan sampai di era Presiden Prabowo karena prestasi-prestasinya akhir-akhir ini, ya. Mungkin tadi kan saya bilang berprestasi kan. Berarti apakah pada saat di pemerintahan Pak Jokowi aksi memberantas korupsi sambil korupsi ini juga sudah dilakukan sebenarnya? Atau hanya baru di era Pak Prabowo saja? Saya justru ya, ini saya harus menyampaikan nih ya, Bang Budius Piliang ya. Pada masa kedua Pak Presiden ke-7 kita, Pak Jokowi, itu saya lihat Pak Jokowi juga nggak serius memberantas korupsi. Indikasinya apa yang Pak Sugeng lihat? Pelemahan KPK. Oh, oke. Ya. Kemudian pernyataan beliau juga ketika kalau pelanggaran administrasi jangan dipidanakan ya. Kemudian kendor penegakan hukum korupsinya. Ya. Nah, ini menjadi satu catatan yang penting yang harus dikritisi ya. Gitu. Jadi pada masa kedua ketika Febri diminta ya, dan harus diingat juga ya, kesepakatan bahwa Jaksa Agung dan polisi itu memang anak buahnya presiden. Mau tidak mau mereka harus nurut ya. Harus nurut. Kayak kasus Febri dilimpahkan ke kejaksaan kan itu pasti atas persetujuan presiden dong. Betul. Presiden bisa saja tidak paham nih, Pak Prabowo itu menurut saya tidak paham kenapa harus diserahkan ke kejaksaan. Dia nggak paham ada namanya COI, conflict of interest, ya nggak ada, itu dia nggak paham. Kemudian ada KPK, mungkin dia lupa sesaat gitu ya. Ya kan diproses juga misalnya ya, diyakinkan oleh yang itu supaya dikerahkan kejaksaan aja. Polisinya, ya polisi nggak bisa melawan kalau kehendaknya presiden, dicopot Pak Kapolri kalau ngelawan. Kan bahkan ada omongan tuh, apa kalian mau mensabotase pemerintahan saya? Iya. Atau pada Kapolri waktu penetapan tersangka Febri kan nggak dikasih tahu presiden. Sampai Hotman Paris ngomong kan, begitu ya. Yang jadi rame itu. Kaget kan Pak Kapolri digituin ya. Memang saya mendengar informasi Pak Kapolri sejak status naik sidik, beliau tidak mau diintervensi siapapun terkait pemeriksaan perkara ini. Gitu ya, tidak mau intervensi. Makanya ketika Febri jadi tersangka dan dia mundur ya, jadi tersangka, ditegur kan, kalian mau mencabot pemerintahan saya. Tapi dijelaskan, memahami ya, presiden memahami, mestinya presiden memberikan arahan kepada jaksa agung, sudah jangan di kejaksaan. Kalau ini kita mau menegakkan anti korupsi, mau menegakkan hukum yang benar supaya publik percaya pada saya ya, kita serahkan kepada KPK, bukan pihak yang sedang berseteru kan. Serahkan ke KPK. Walaupun ini sebetulnya kelembagaan nggak berseteru, tapi mau tidak mau terbawa karena posisi puncak. Ya harusnya serahkan ke KPK. Pak Presiden nggak ingat, ya mungkin nggak ingat dia ya. Kadang-kadang juga berhitungnya suka salah kan. Nah, kalau begini gimana pendapat atau pandangan Pak Sugeng? Ada skenario yang menyebut begini. Dalam waktu dekat nanti, kalau tidak ada tindakan yang dilakukan oleh Kortas Tipikor ini, Febri Diansah ini ya sudah Febri Ardiansah ini sudah disetujui Pak oleh Pak Prabowo. Mungkin Agustus ini mau ada reshuffle menggantikan
Pak Esteban Nurdin sebagai jaksa agung. Ya kan begitu ya alur cerita yang kita Iya, dengar nih ya kan. Nah, tentu. tetapi Begitu. ya kan karena konon ya katanya Pak Jokowi keberatan kalau Febri ini dijadikan jaksa Kok agung. Pak Jokowi keberatan? Ya kan, beliau yang kan mengangkat. cerita dari Sri Rajasa yang udah kemana-mana nih Pak saya ya nggak di tahu podcast. lah. Kalau ya kan? Raja saya mungkin memang dia serba tahu. Iya. Kalau Tapi saya persoalannya begini, dia men-challenge juga kepada siapapun yang nggak setuju atau membantah penjelasan dia siap diperkarakan karena dia punya sumber orang yang membicarakan, yang memberikan informasi itu ke dia, kan begitu penjelasannya. Dan Ya, hingga nggak hari ini apa-apa. memang Kalau tidak saya ada nggak yang membantah itu. bahwa Febri mau itu. Ya, jadi karena Febri, Saya bantah ya. ya, Berarti dia informasinya nggak akurat. Saya bantah nih. jadi Buk- informasi Sri Rajasa, Iya, jadi nggak yang akurat. Nggak akurat. Yang Berarti dia hoax ya Pak ya? Bukan hoax, nggak akurat dong. Kalau hoax kan Febri itu nggak masuk radar ya. Febri masuk radar dan secara fenomenal dia adalah kalau kita melihat luarnya saja dia calon terkuat. Calon terkuat. Oh iya dong ya. Karena ada pertarungan dengan yang namanya Jam Intel. Siapa tuh? Rida Matovani. Rida Matovani ini bertarung nih. Masing-masing membawa backingannya ya kan. Sebut aja Pak, backingnya Ridanya siapa? kan diinformasikan sebagai ada hubungan keluarga dengan Don Dasko. Ya. Don Dasko ini kan mister segala yang bisa menyelesaikan masalah. Adi iparnya Sofin Dasko Ahmad. Nah, Pak Dasko, Wakil Ketua DPR sekarang iya ya, dan kepercayaannya Pak Prabowo, Ketua Harian, Ketua Harian. Gerindra, ya Komplit kan. lah ya, komplit. Itu kan bertarung. Febri punya Sementara SS, Febri ini SS. orangnya Pak SS. Ya bukan orang yang PSS, menjadi dekat Menjadi dengan dekat SS. dengan SS. Karena SS kan merasa dia memimpin PKH berhasil ratusan triliun, menghimpun dana ratusan triliun, prestasi dong. Sementara kalau Reda ini nggak apa prestasi, apa nggak terbuka lah karena Iya, dia iya. intelijen emang Betul, itu ya. betul. Dari sisi prestis ya, Febri prestis. Tapi bukan Febri dan bukan itu, ada nama lain ya. Inisialnya T ya. Inisialnya T. Iya, Yang TS. TS. Iya. Yang konon sudah disetujui oleh Pak Presiden. Ya nggak tahu ya kan. Pokoknya saya kasih tahu inisialnya TS ya. Calon pengganti Pak Esteban Nurdin. Iya ya. Jadi begitu. Entah mengapa itu. Harusnya kalau saya wajar ya ngelihat Febri, saya ngangkat Febri kalau saya presiden. Tetap Pak Sugeng Oh iya dong. melihat Febri lebih cocok sebagai Iya jaksa dong. agung. Iya. Karena dia memang eksekutor yang Prestasinya, hebat. Iya dong. Walaupun Pak Sugeng menduga bahwa dia memberantas korupsi. Enggak, sembari ini kan korupsi. dari perspektif presiden. Oh, perspektif presiden. Bukan perspektif Oke, saya. oke. Iya. Kalau saya presiden Iya. ya kan? Tapi inilah namanya alam itu memahami ya. Rusak negara ini. Ya, kalau saya presiden angkat dia makin rusak. Gitu loh. Anjlok kepercayaan dunia internasional, pada kabur kok pengusaha-pengusaha yang diambilin uangnya itu dari kawasan hutan dan tebang pilih ya. Ada pelanggar-pelanggar kawasan hutan, ada yang diamankan. Yang harusnya membayar, atur-atur. Kita punya datanya. Kita ngikutin gitu loh. Jadi menurut saya memang alam tidak mengendaki beliaunya. Ya alam ya. Hanya alam yang menseleksi lah. Karena kita kalau kekuatan politik nggak bisa ngelawan lagi. Duit pemusatan sukses menghimpun uang tuh Febri. Reda kan cuma Jam Intel ya. Gitu loh. Hanya kekuatannya karena punya Don Dasko ya. Gitu loh. Oke. Di bagian akhir nanti saya akan kejar Pak Sugeng tentang TS ini siapa, calon pengganti jaksa agung. Nah, Pak, yang menjadi pertanyaan publik hingga hari ini, kira-kira tim 9 yang sedang menyelidiki kasusnya Febri ini akan bisa mengungkap nggak Pak, siapa pemilik sesungguhnya dari batangan emas itu dan uang yang ada yang ditemukan 450-an miliar itu? Saya dari awal sudah skeptis ketika itu dibawa kepada Kejaksaan Agung ya.
sehebat-hebatnya ya, seindependen-independennya tim 9, mereka berada dalam Satu rumah. dalam situasi psikologis ya, yang membuat mereka bekerja berat. Satu-satunya harus segera copot dulu Jaksa Agung. Oh. Ganti Jaksa Agung baru ya. Tim 9 baru bisa agak Iya, lebih sedikit lebih merdeka bekerja. Copot dulu. Saya skeptis ya. Selagi Jaksa Agungnya SC Burhanuddin, tim 9 ini pakunya tinggi. Iya. Untuk bekerja secara profesional. Kan ada yang harus digeledah, kan ada satu tuh rumahnya Febri yang di Kebun Baru. Nggak tahu nih, belum beritanya belum tahu. Mungkin barang-barang dari sana udah dikeluarkan dengan menggunakan mobil-mobil rantis ya kan, mungkin aja gitu ya. Jadi saya skeptis ya bahwa kasus Febri ini akan lancar ya. Jadi begitu ya, ini wajah penegakan hukum kita ya. Saya khawatir bahwa ini nanti bebas, kita sebagai yang mengkritisi, kita ada serangan balik. Apalagi kita bikin buku nih nih ya. Kalau kita launching nanti akan serangan balik nih. Makanya keselamatan kami bergantung pada penegakan hukum yang baik. Keselamatan dari tuntutan hukum ya. Ini udah saya wanti-wanti nih. Ya. Keselamatan. Tapi kan lebih baik kita Pak Sugeng dan tim sadar ini konsekuensinya. Sadar dong ya. Sadar lah. Tapi kan ini kontribusi kita pada bangsa, pada masyarakat, pada negara, nggak sama pemerintah. Kontribusi kita kepada bangsa dan negara, masyarakat ya. Kalau kekhawatiran Pak Sugeng sebagai aktivis anti korupsi dan juga sebagai seorang advokat, saya pikir Pak Prabowo sebagai presiden sudah membawa hukum ini menjadi negara mafia kita, Pak, bukan lagi negara hukum. Bukan ini, presiden yang membawa negara mafia ya. Kan ketegasan itu kan datanya dari atas, Pak. Febri dong ya. Dia mulai menciptakan satu kekuatan tersendiri ya, dengan kewenangannya menghimpun duit. Loh, gaji dia berapa? Jadi emang ada fenomena yang menurut saya pemimpin kita itu udah nggak malu dan risih lagi. Gaji katakanlah dengan tunjangan segala macam 200 juta lah ya. Tapi punya hidup mewah, punya uang ratusan miliar, itu nggak match kan? Lu buktikan deh, ya. Terus juga ada advokat yang mengakui itu uangnya. Kau profesimu berapa dibayar, ya? Gitu loh. Dan mereka sudah siap. Makanya ini sebagai satu mafia ya, kerjanya sistematis ya. Mereka tuh membentuk perusahaan-perusahaan untuk sebagai strategi perusahaan-perusahaan menampung dana supaya kelihatan legal. Ini juga salah satu tugas berat dari tim 9 untuk membuktikan itu. Ya. Begitu tim 9 terganggu sedikit, buyar pembuktiannya. Makanya sebetulnya tetap harusnya di polisi atau di KPK. Ya. Saya ragu karena kan Febri sama pengacara kan orang-orang intelektualnya tinggi. Dan mereka yang tiap hari kerjanya menyelidik dan menyidik tindak pidana korupsi untuk membuktikan orang bersalah. Mereka juga punya ramuannya. Yang saya dengar begini, Pak. Lagi-lagi ini rumors ya, yang tidak bisa saya pertanggungjawabkan juga kebenarannya, tetapi bisa dinalar kan gitu. Kenapa tidak diserahkan ini ke KPK? Karena di KPK itu dianggap itu kan KPK-nya Pak Jokowi begitu loh. Sehingga kemudian tetap akhirnya proses pemeriksaan tetap di kejaksaan. Karena kejaksaan dianggap masih tetap orangnya Pak Prabowo. Nah, ini kan dikotomi antara pemerintah ini, anggota kabinetnya itu ada dianggap geng Solo, ada yang dianggap geng Kertanegara. Nah, situasi-situasi seperti ini sudah menjadi makanan sehari-hari di media sosial saat ini, Pak Sugeng. Nah, sebentar. Bagaimana caranya ya tim 9 ini bisa bekerja ketika ya kasus Febri ini ya dikuasai oleh dua kutub kekuasaan yang memang sekarang ini ya lagi nggak baik-baik saja. Gimana komentar Pak Sugeng? Anasir-anasirnya Pak Febri itu
harus tidak ada di sana. Dan yang paling penting Pak Jaksa Agungnya diganti secepatnya dan segera. Karena dia kan terlibat di dalam pembicaraan Febri untuk tidak jadi tersangka itu, ya. Dan logika ya, apakah dia tidak tahu Febri melakukan itu? Nggak masuk akal juga. Nggak masuk akal kalau lah, ya. seorang atasan Misalnya nih juga ya, nggak tahu. ini ada tersangka harusnya 5 orang, hanya dikenakan 3. Masa dia nggak tahu yang 2 harus kena? Iya. Ya kan? Apakah itu makan siang gratis, yang 2? Ya enggak juga kan, enggak masuk akal ya. Saya tidak masuk akal, dia tidak tahu, dan sebagai pimpinan kan harusnya memberikan satu pengawasan. Sampai meledak begini, itu tanggung jawab di dia sebetulnya, kelalaian setidaknya. Mundurlah, dia kan bawahannya langsung tuh. Jadi memang ini si malakamanya agak lumayan berat Pak ya, si malakamanya kasus Febri ini. Kalau dikasihkan ke KPK katanya Loh iya, Febri justru juga nanti ngancam. akan lemah nanti kasusnya karena KPK dianggap itu orang-orangnya Pak Jokowi. Tapi kalau misalnya tetap Enggak dong, kalau di ditangani oleh KPK lebih kejaksaan, baik secara kelembagaan, lebih clear. secara kelembagaan. Kelembagaan bahwa dong. kelembagaan itu kemudian ditenggarain oleh Iyalah, pengganti apapun. korupsi sebagai ini Kan KPK-nya mereka Pak Jokowi yang di itu KPK gimana? itu tidak terlibat dalam proses ini, polisi ini kejaksa ya. Tidak terlibat dengan Febri kan. Dalam tugas-tugasnya juga enggak. Mereka sudah di KPK, kalaupun itu jaksa sudah di KPK. Tunduk pada itu. Pimpinan-pimpinannya tidak ada juga urusan nama Febri. Jadi lebih clear ya apabila ditangani. Dan sebetulnya kenapa saya katakan ini lemah? Ada pasal 10A pengambil alihan apabila terpenuhi syarat-syarat ya, bahwa dalam penegakan hukum korupsi ada korupsi ya, iya Febri melakukan korupsi itu dikasih lagi ke kejaksaan, KPK-nya berdalih nanu katanya, kemudian katanya supervisi mah nggak ada gunanya, kewenangan tetap ada di kejaksaan, kamu cuma sekedar tahu, kasih masukan, memantau. Berarti kalau sekarang pemeriksaannya tetap ada di kejaksaan, secara nalar politik kekuasaannya itu memang atas perintah presiden berarti? Nalar politiknya atas pengetahuan dan persetujuan presiden. Iya. Ya. Karena waktu Febri tidak jadi tersangka kan ditegur. Waktu jadi tersangka tidak laporkan, ditegur Kapolri. Dan kalau menurut keterangan pengacaranya Don Rito Handika itu, ada penjelasannya yang kira-kira agak di pinggir jurang juga jawabannya Pak Sugeng, bahwa salah satu koper itu yang isinya batangan emas itu koper milik presiden katanya. Nah, sehingga kemudian publik mengklaim atau menuduh bahwa kasus ini tidak akan pernah terungkap karena ini melibatkan sampai ke puncuk kekuasaan. Ya, itu logika publik itu memang logika yang sederhana dan umumnya yang nggak ruwet-ruwet itu benar. Ya, yang nggak ruwet benar ya. Justru yang benar ya. Iya, yang nggak ruwet-ruwet. Jadi analisisnya nggak usah ruwet-ruwet. Gua nggak percaya lah. Nah, udah begitu. Kalau kita kan perlu memberikan penjelasan begitu, membuat pembenaran, ya, membuat analisis. Publik nggak, ya orang pelakunya dari kayak begini loh. Ini ada penjahat ya, udah ditangkap ya, penjahat dipulangin lagi ke keluarganya. Ya gimana sih? Logikanya sederhana aja. Ini penjahat ditangkap nih. Bisa dikatakan begini nggak Pak? 2 tahun Pak Jokowi, Pak Presiden Prabowo menjadi presiden, semangat pemberantasan anti korupsi yang sebenarnya sudah sempat mencuri perhatian masyarakat, ternyata ketika kasus ini terbongkar, kelihatan memang tidak ada spirit itu ya ternyata. Tidak siap. Tidak siap. Tidak siap. Tidak siap karena Febri ini bagian dari penyokong kekuasaan ini. Artinya ada orang dalam Pak Presiden yang terlibat di dalamnya. Iya, yang disokong. Iya, yang dekat itu kan Pak Menhan, bukan terlibat dalam perbuatan korupsi, tapi menjadi penyokong ya. Nah, inilah tipikal
pejabat kita saat ini yang tidak bisa membedakan antara tugas dan kedekatan, ya. Tugas dan kedekatan. Saya ada juga di organisasi advokat, saya ada anggota saya salah, minta dibantu. Saya bilang kalau udah salah saya mau bantu bagaimana, saya bilang. Gitu loh. Kita kan belajar konsisten ya. Kalau versinya advokatnya Febri yang sekarang, Febri KPK itu Pak, Febri Diansa, dia hanya membela hak-haknya tersangka. Oh enggak, kalau itu sih, kalau bukan itu ingin nggak ada membebaskan masalah. atau meringankan, Iya. tapi ya membela hak-hak tersangka. Itu jawaban yang bullshit atau apa itu? Menurut Pak Enggak, Sugeng? kalau dari sisi apa tugas dan tanggung jawab itu dia berhak dan benar. Tapi harus diingat, saya ini pembentuk kode etik advokat ya. Advokat itu dapat menolak menangani satu perkara atau membela seorang yang membutuhkan bantuan hukum atas dua alasan. Satu, bertentangan dengan hati nurani. Oh. Kedua, dia memang tidak ahli dalam bidang itu. Oh, itu boleh itu, Pak? Boleh menolak ya. Oke. Sekarang kita bahas yang satu aja karena Ya. ini relevan. Bertentangan hati nurani. Pak Febri Diansyah ini berapa tahun dia dikenal sebagai aktivis anti korupsi? Oh, lebih dari 15 tahun Pak. Iya, apakah itu tidak melekat dalam dirinya? Karena penilaian masyarakat melekat pada dirinya Febri ini junior Tiba-tiba saya nih. menjadi Ya. sekarang pembela koruptor. Iya, ya. Kan bisa sebetulnya emang nggak ada pengacara lain. Ya ini hitung-hitungannya bisnis saja. Berarti berdasarkan kode etik tadi itu dia boleh dong menolak. Boleh ya. Dan ada pengacara lain. Artinya inilah integritas ya. Integritas gitu ya. Integritas orang. Kalau dia terkenal sebagai anti korupsi selama ini ya harusnya dia nggak cocok sama saya. Saya kan terkenalnya dulu begini ya. Ternyata saya dalami dulu dia tuh cuman kerja di ICW. Oh, bukan sebagai benar-benar aktivis ya? Atau penggiat yang ingin korupsi ini dibasmi? Iya, dia kerja. Kan dapat gaji ya kan. Oh. Dapat gaji dong. Kan waktu di KPK dapat gaji ya. Lah, saya sih nggak mau bilang saya ini anti korupsi gitu ya. Nggak lah, biar orang nilai lah. Tapi kalau posisi saya tidak akan menerima. Karena itu sudah saya buktikan. Untuk beberapa perkara janganlah saya. Gitu ya. Pengen duitnya, saya juga butuh duit, tapi aduh gimana ya, akhirnya lebih kepada hati nurani. Iya, hati nurani saya itu, ya. Oh ini perkara besar loh, gitu ya, gitu ya. Oke, Pak Sugeng, ini kepala sudah mulai agak berdenyut karena ternyata kasus ini kayaknya memang sulit untuk terungkap secara terang-benderang. Iya. Ya kan bisa dikatakan begitu. Skeptisme saya besar. Iya. Nah, wajar dong Pak kalau kemudian dua lembaga survei ya mengeluarkan rilis tingkat begitu merosotnya bahkan lebih dari 35% tingkat kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo. Itu menjadi wajar dengan praktek pengelolaan negara ya, pemberantasan korupsi yang seperti ini. Itu kan lembaga survei yang sudah punya metodologi ya. Yes. Nggak perlu saya melihat lembaga survei sebetulnya ya. Saya lihat komen netizen aja. Kalau ada 100 komen ya, Iya. itu 90% komen mengkritik. Itu loh. Omon-omon gitu. Ya. Nggak perlu saya, kalau itu kan metodologinya udah canggih lah ya. Iya. Akurat lah. Saya Betul. cukup membaca komentar netizen. Bahwa memang Presiden Prabowo omon-omon dalam hal pemberantasan korupsi. Iya. Pak, kalau sudah sebegitu tipis dan mungkin bisa semakin merosot ya tingkat kepercayaan publik karena memang Ini ada itu survei terkait kepercayaan publik pada tokoh-tokoh. Deddy Mulyadi Iya. lebih tinggi lagi Enggak, sekarang. kita kan bicara tentang yang sekarang menjadi presiden kita kan Pak Prabowo. Iya. Beliau kan memegang mandat kekuasaan itu dari rakyat, ya kan. Dari 83% saat menjabat, ya kan, menjadi hanya sisa sampai 49% atau 48% ini kan Beda luar dengan biasa. Jokowi dulu ya. Iya kan. Nah, artinya apa Pak? Ketika kita membedah kasus Febri ini misalnya, makin terang benderang lagi memang ini nggak akan bisa terungkap karena
banyak ordal ya, istana ya kan, yang ternyata ada ikut menyokong praktek-praktek memberantas korupsi sembari korupsi oleh Febri Ardiansah ini. Nah ini kan berarti apa sih Pak? Obat tawarnya apa kira-kira? Yang kira-kira membuat masyarakat percaya kembali bahwa Presiden Prabowo Susah saya jawab kalau itu, ya. benar-benar tidak pandang bulu, dia akan terabas semuanya ya. Misalnya mengganti Jaksa Agung, mencopot Menteri Pertahanan ya, Syafri Samsudin ya kan Ini gitu. pemerintahan nggak kompeten. Ini pemerintahan tidak kompeten. Iya, itu aja kata saya ya. Ini Nggak kompeten. wajah skeptis Pak Sugeng kayaknya sangat kentara Nggak sekali kompeten. ini. Ya. Coba apa? Saya mau bilang ya. Kopdes ya. MBG dengan tata kelola yang salah. Ikuti omongannya beberapa pengkritik gitu ya. Orang mau ngasih makan rakyat aja dibentuk kok yayasan, dibentuk lagi satuan pelayanan ini SPPG, kemudian dibentuk lagi polisi, tentara. Kasih aja ke orang tua, kan itu sederhana. Kopdes ya, ngapain bikin Kopdes top down begitu ya? Sementara konsepnya koperasi itu kan bottom up. Bottom up itu dua ya. Ini nggak kompeten. Tiba-tiba ada URI lagi. Aduh, ini nggak kompeten ini pemerintahan. Jadi setiap ada di kepala Pak Presiden kayaknya langsung terus dijalankan ya kan? Iya. Aneh juga mengelola negara. Katanya gimmick-gimmicknya Pak Presiden seperti juga praktek suka kerajaan londo dong. ireng, ternyata pebalik serangan ya. Terus ya ini nggak kompeten. Jadi kalau saya dengar-dengar ya, problem utama ini bukan pada menteri-menterinya. Kepercayaan publik trust kepada Pak Presiden sendiri, ya, yang bikin kebijakannya mengejutkan, ya, jadi gitu. Ini sistem sebetulnya, sistem itu sudah teratur, tinggal sistem itu ditegakkan secara seluruh-seluruhnya, gitu ya. Kan negara ini nggak 1 hari 2 hari, kecuali ketika dalam revolusi. Seorang pemimpin revolusi tiba-tiba bangun, oh begini, karena belum ada tatanan. Kalau ini kan sistemnya sudah tertata, siap ya, sudah tertata ya kan, sudah komplit. Jadi ya kan? menurut saya Pak Presiden bikin negara sendiri aja deh. Waduh, ngeri sekali nih Pak. Aduh, masa depan Republik kita mau mencapai Indonesia emas, tetapi situasi pengelolaan negara seperti ini memang akhirnya wajar kalau kemudian ya. Loh, Indonesia ini masih punya harapan nggak sih? Berat harapannya kalau diterus-teruskan. Walaupun begini Pak Sugeng, Pak Prabowo itu setiap hari selalu mengeluarkan pidato-pidato yang optimis, wah kita akan begini, kita akan begitu. Emang Presiden Pak Prabowo ini menurut saya cita-citanya mungkin jadi presiden hanya untuk pidato. Sebenarnya ini juga apa yang saya pikirkan sebenarnya ya. Dia itu cita-cita jadi presiden itu banyak sekali sih. Iya, dia gitu cita-citanya jadi presiden untuk pidato ya. Presiden pidato gitu ya. Cita-citanya. Selebihnya udah nggak urus. Speechless saya Pak. Kalau gitu fungsi DPR apa Pak ya? Lah DPR semuanya kan sebagai koalisi pemerintah. Susah ya, kalau saya kan tetap kritis walaupun saya ini ya seorang politisi juga. Saya memakai yang namanya nalar publik ya, yang sederhana saja, nggak perlu ruwet-ruwet gitu loh. Jadi layak kalau untuk kita membuat semacam assessment saat ini bahwa Indonesia sebagai sebuah negara dan sebagai sebuah pemerintahan ya kan, itu dalam kondisi yang memang cukup carut marut Pak ya. Di era pemerintahan Presiden Prabowo ini. Ada apa? Ya saya bilang tadi satu kata, tidak kompeten. Ya. Pak, ini situasi menjadi darurat jadinya. Apa kira-kira pada pemerintah ini masih punya masa jabatan sampai 3 tahun ke belakang? Ya, apa ya? Apa Pak kira-kira? Tobat nasuha aja lah. Tobat nasuha. Ya, tapi berkesadaran ya. Nah kan akan ada apa kebangsaan ini apa istilahnya itu yang akan tobat nasuha dalam arti
atas tindakan-tindakan kebijakan-kebijakan yang keliru, kemudian berbalik 180 derajat kembali kepada rel konstitusi. Gitu ya. Ya agak susah, Pak. Ya iya, begitu susah memang. Karena contoh dalam kasus Febri ini, bagaimana mau tegas? Karena ada orang-orang sendiri yang terlibat. Nanti saling menyandra, saling artinya begini. Ya semua udah Anggap saling misalnya sandera. kita berteman Pak Sugeng tahu borok saya tahu borok Pak Sugeng. Nah, lu mau tangkap tangkap aja gue bilang ntar borok lo ini. Artinya kan akan begitu Febri nanti. pegang banyak. Banyak, Pak. Nah makanya kita lihat episode selanjutnya nih. Bayangin, Pak. Episode selanjutnya bisa-bisa Febri itu bahkan Polri juga akan konon katanya ya. Kenapa kemudian Airlangga dicopot dari ketua umum Golkar? Itu kan karena kasus Asabri. Sehingga naiklah Balil ya menjadi ketua umum Golkar, tersandra oleh kasus Asabri dan Jiwasraya. Begitu juga ya bahkan katanya sudah terakhir keluar status tersangka ya. Febri mengeluarkan lagi nama baru Nirwan Bakri. Ya kan? Keluar lagi nih nama-nama baru, nama-nama itu juga langsung heboh. Apalagi kalau muncul nama-nama berikutnya. Bukan, kalau itu kan cuman pengusaha-pengusaha, politisi, pejabat pemerintah, bisa dia sebut satu-satu ntar pembelaannya. Makanya akan terjadi kompromi, makanya skeptis saya. Nah yang bahaya kan kita, ya bahaya kita ini. Kalau terjadi kegagalan proses perkara ini, dia benar, kita dibilang hoax, fitnah, ya. Tapi kan dalam rangka bagaimana mengawal kasus ini kan itu nggak bisa juga itu dijadikan sebagai perkara hukum menurut saya, Pak. Iya, Pak semoga. Sugeng. Ya kan? Semoga. Nah, terakhir nih Pak Sugeng, tadi ada inisial calon pengganti ST Burhanuddin itu inisialnya TS. Apa kurang lengkap TS? Maksudnya STS kali ya? Enggak lah. STS itu outsider. Outsider ya. Outsider. TS ini orang dalam nih Pak? Dulu mantan orang dalam. Oh mantan orang dalam. Menjabat Balitbang. Oh, oke. Nama itu sudah masuk ke presiden? Ya nggak tahu ya. Pokoknya itu aja lah informasinya ya. Itu hanya menjadi figur yang dianggap walaupun layak. saya tahu, saya bilang saya tidak tahu. Ya nggak apa-apa, Pak. Ya, walaupun karena saya tahu kan ya. kita kan perlu tapi juga kan yang penting saya sebut aja. memberikan pengharapan yang positif kepada publik bahwa misalnya ada nih ya konon pengganti Pak Burhanuddin itu yang pas untuk situasi saat ini ada tokoh berinisial TS sebagai pengganti Pak Jaksa Agung ST Burhanuddin, sehingga setidaknya dari penjelasan Pak Sugeng, tim 9 yang menjadi penyidik utama dalam kasus Febri ini bisa lebih profesional lagi dalam bekerja. Akuntabel. Ya kan, lebih akuntabel dan sekaligus menyelamatkan muka presiden kejaksaan juga. Muka kejaksaan dan muka presiden dengan sendirinya. Nah, maksud saya segera nama diganti. TS itu segera diganti dulu apakah jaksa hanya dari usulan dari para aktivis pemberantasan korupsi? Enggak, bukan usulan kita. Atau itu sudah menjadi pembicaraan umum? Kita itu apa ya? Bukan usulan kita, itu terkait dengan info yang beredar kuat dari dalam. Dari dalam justru? Dari gedung Bundar? Bukan. Dari istana maksudnya? Dong. Oh, lebih keren lagi. Siapa dia? Pak spill dong Pak. Ya udah TS spill. Iya nah TS. TS. Jangan ditambahin S ya. STS lagi. Kalau STS kan Sugeng Teguh Santoso, makanya apa kurang lengkap Pak namanya? Ternyata bukan ya. Enggak lah, saya juga nggak mau lah. Namanya TS. Berat, menjabat itu berat, intervensinya banyak. Saya orang nggak bisa diintervensi. Orang profesional atau politisi Pak? Profesional. ya? Jaksa dia, jaksa ya. Penonton Ruang Konsensus, saya sudah kehabisan semangat juga kalau melihat kehabisan pertanyaan apa Pak? Semangat karena skeptis juga Pak, sampai Pak TS ini memang menggantikan Jaksa Agung. Iya. Mudah-mudahan reshuffle bulan Agustus ini ya Pak ya. Dan TS ini langsung bikin gebrakan ya kan, ternyata langsung dia orangnya tenang. Cenderung tenang. Cenderung tenang ya. Mungkin nggak dia akan melindungi bekas teman dia atau kolega dia di kejaksaan nanti, termasuk namanya mungkin saja. Mungkin saja. Tapi kan dia pasti akan, yang paling penting dia melindungi nama baik kejaksaan.
memulihkan kepercayaan. Kalau melindungi nama baik kejaksaan berarti ST Burhanuddin tetap aman-aman saja, Pak. Padahal dia kan juga terlibat dalam kasus ini menurut Ya dia cerita kalau Pak itu Cukup tadi. hukum apa tuh, kalau ada pun ada sanksi namanya dia dicopot lah. Oh, dicopot saja. Dicopot aja ya. Itu emang dicopot saja sebagai jaksa agung Itu sanksi sudah itu. cukup itu, Pak. Sanksi. Nggak ada lagi tindakan pemeriksaan setelah itu. Kalau memang namanya disebut juga oleh Febri Kalau Ardiansyah. dia punya ada peranan keterlibatan pasti tidak ada. Tetapi peranan menerima sesuatu kan tanda tanya. Iya. Tanda tanya lo Tanda ya. tanya. Tidak bisa tanda tanya diartikan menerima ya Iya, kan? Gitu atau ya. tidak menerima tanda iya. tanya lo ya. Apakah ada makan siang gratis? Ya, silakan tanya pada Rumput yang bergoyang. Penonton Ruang Konsensus, silakan Anda simpulkan sendiri. Yang jelas ya memang dari kasus Febri Ardiansyah ini ya kan kita menjadi melihat pemberantasan korupsi di era Presiden Prabowo ini menjadi suram. Tetapi bisa nggak ini berbalik situasinya? Bisa, tergantung Pak Prabowo juga, ya kan? Nah, kita tunggu gebrakan Pak Prabowo. Masih ada kesempatan Pak, 3 tahun lagi loh untuk memulihkan situasi ini. Ya, Bapak harus tegas dan memang harus mengurangi pidato-pidatonya Pak. Bapak lebih banyak bekerja, rapat, ya kan? Melakukan eksekusi-eksekusi. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu lagi di Ruang Konsensus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.